Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu ke-4 Oktober 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Leo. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya. Leo, di kartu yang pertama Leo, aku lihat di minggu ke-4, di minggu terakhir di Oktober. Kalau kesana minggu terakhir nggak enak ya, agak-agak gimana gitu ya. Aduh, minggu terakhirku jangan dong. Minggu ke-4 lah, minggu ke-4 Oktober ini Leo, aku lihat ada uang masuk. Wah, ini suka nih Leo nih. Aduh, ada uang masuk Kak, betul. Ada uang masuk di sini. Aku nggak tahu ya apakah akan terima gaji udah masuk ya di akhir ya. Kalau swasta biasanya tanggal berapa sih gajian? 28. Tapi kalau ASN biasanya awal bulan ya, tanggal 1-an ke atas itu udah masuk bulan selanjutnya. Sedangkan ini masih di minggu terakhir. Gajian YouTube ada ya. minggu ke-4 masuk ya, gajian YouTube masuk. Nah, terserah profesi Leo ini apa ya. Aku lihat terlepas apapun itu yang mungkin datangnya dari sumber penghasilan kamu atau dari uang-uang lainnya, profit. Mungkin kalau kamu pebisnis di sini usaha ya, ada profit masuk. Nih, intinya ada uang masuk aja di minggu ke-4 ini buat Leo. Amin ya. Dan ini tentunya akan ngebantu banget sih buat kamu. Jadilah Kak ya, walaupun sekian aku adalah peganganku gitu ya. Nah, ini nih ya. Jadi ada uang masuk. Amin ya. Terus kalau soal kerjaan mulai boring. Kamu mulai boring dengan kerjaan kamu gitu-gitu aja. Kayaknya butuh jalan-jalan deh Leo ini ya. Udah suntuk banget. Jadi kurang fokus, boring, kerjaan banyak ya. Kalau aku lihatnya sih kayak yang udah gitu ya. Kayak aduh aku bosen banget. Udah yang kayak gitu tuh ya. Terus juga di minggu ke-4 ini aku lihat lagi selain boring, capek sama kerjaan, aku lihat juga kamu terkadang ada hal-hal yang ceroboh bisa kamu lakukan di minggu ke-4 ini. Dan beberapa orang mengatakan kamu cukup sombong ya, entah itu dari gaya bicaramu. Biasanya sih Leo itu sebenarnya orangnya nggak sombong loh teman-teman, cuma terkadang beberapa orang yang belum kenal Leo kesannya kayak omongan Leo di awal tuh kayak meninggi kali ya. Padahal sebenarnya Leo itu kebanyakannya apa? Bercanda. Tapi bercandanya, humornya itu udah beda levelnya dari orang biasa. Kalau orang-orang salah nangkep pasti bilangnya, wah sombong nih anak gitu ya. Wah sombong nih Leo ini. Wah ngesok banget ini Leo ini ya. Pasti tuh banyak orang yang bilang Leo ini orangnya cukup ngesok gitu ya. Yang si paling ini, sok paling ini. Padahal sebenarnya intinya apa? Itulah humor kamu ya. Itulah cara kamu untuk bercanda dengan orang lain gitu. Tapi ada yang mensalahartikan bahwa Leo sombong. Dia mah emang kayak gitu, ngesok kayak gitu omongannya. Padahal aslinya bercanda semua. Ya. Leo tuh ahlinya tuh dalam bercanda. Terkadang sulit membedakan nih Leo lagi serius atau lagi main-main ini ngomongnya. Sulit kita ngebedain. Ya. Ini dia lagi serius atau lagi bercanda nih. Kayak kerasa bener aja semua yang diomongin. Padahal terkadang kalaupun dia lagi bercanda tapi kesannya kayak flexing, kayak sombong. Padahal sebenarnya bercanda gitu. Susah ya. Susah membedakan. Jadi kalau orang-orang yang nggak pintar menilai Leo pasti bilang Leo ini seseorang yang ngesok banget gitu. Dan itu terjadi di minggu ke-4. Ada orang-orang yang kayak memandang kamu kayak kok kayak gini sih Leo gitu ya. Ih kok sombong banget sih ternyata orangnya. Salah kalian. Udah masuk ini ya. Jadi
udah masuk ke dalam dunia tawanya Leo tuh. Kalau kalian kemakan omongan Leo yang kesannya kayak ngesok gitu. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat pandangan kamu jauh dari yang namanya masa lalu ya, ke depan. Ya bagus lah ya, udah kayak mahal Leo ini ya, semakin di depan ya. Nih ada kesempatan untuk lebih berkembang, entah ini di karirmu, di pekerjaanmu, atau di usaha ya. Ada perkembangan. Soal duit kayaknya lagi hemat banget, lagi sangat kontrol uang Leo ini ya, lagi sangat mengontrol uang, lagi bagus. Cuma terkadang di minggu keempat ini ya, kamu memang lagi jaga uang, jaga hati, meskipun banyak guyon juga ya. Orang-orang tuh susah menebak isi hati dan pikiran Leo gitu ya. Kalau nggak orang deket banget, pasti Leo nggak akan menampakkan gitu ya tentang keresahan hatinya gitu, tentang kalau dia lagi hemat. Kalau orang yang nggak begitu dekat sama Leo pasti ngiranya wah Leo banyak duit nih gitu ya, banyak duit terus gitu. Kecuali sama orang terdekat baru dia akan tunjukkan bahwa iya uang aku tinggal segini nih, aku nggak ada duitnya gitu. Tapi tenang aja, karena kamu tadi ada pemasukan, ada yang masuk duit nih ya. Tapi kalau aku lihat uang yang masuk ini akan dihematin banget sama Leo di minggu keempat ini. Entah kenapa, dari sisi manapun masuk akan berusaha untuk di saving sama Leo, sekuat tenaga di saving gitu. Atau memang digunakan untuk hal-hal yang penting dan urgent banget, untuk membayar gitu, yang harus dibayar, yang udah temponya, tanggalnya nih ya. Dan di minggu keempat ini aku lihat ada tuh kan, ada hal-hal yang ngedistract kamu di sini. Ada terkadang orang-orang yang mencoba untuk ngeganggu kamu ya, ngeganggu kamu, ngulik-ngulik masa lalu bisa ya. Dan aku lihat kamu jadinya, kamu kan pandangannya ke depan terus nih, tapi terkadang ada orang-orang tertentu yang selalu mencoba untuk membawa kamu ini melihat kembali kehidupan kamu ke belakang ya. Aku nggak tahu apakah ya, namanya hidup orang kan beda-beda ya. Apakah di masa lalu dia punya banyak luka ya, dia punya banyak hal traumatis, atau banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi sehingga dia nggak begitu mau untuk melihat ke masa lalunya lagi, mungkin banyak trauma-trauma. Nah, tapi ada orang-orang yang selalu mencoba untuk ngajak kamu ngelihat, ayo Leo lihat dong masa lalu kamu kayak gini loh dulu ya, kamu jangan lupa kamu gini loh dulu ya. Selalu ngingetin kamu itu, padahal kamu udah berusaha untuk melihat ke depan ya. Dan inilah manusia-manusia yang ngeganggu kamu di minggu keempat ini ya. Bukan berarti kacang lupa sama kulitnya Leo, itu enggak ya. Makanya aku bilang kita nggak tahu masa lalu orang itu gimana, apakah dia banyak traumanya, banyak lukanya. Jadi jangan berusaha untuk mengorek-ngorek masa lalu orang lain. Udah, intinya jangan kepoan sama hidup orang lain, udah gitu ya. Apalagi ngorek-ngorek masa lalunya, belum tentu dia nyaman ya. Siapa tahu dia banyak luka, terus kita korek lagi lukanya ya, itu nggak punya hati namanya. Nah ini Leo terganggu karena itu ya. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat ada hal-hal yang gagal memang, dan kamu cukup kecewa. Cuma apapun itu yang gagal dan buat kecewa Leo, kamu seharusnya tenang aja. Kenapa? Karena di sini apapun yang gagal masih bisa dicoba lagi nantinya, selama kamu mampu berpikir logik dan gak baperan terhadap kegagalan kamu. Karena aku melihatnya mau apapun yang gagal kamu gak baper di minggu keempat ini. Kayak logika kamu tuh jalan banget, kayak oke, kita masih bisa berusaha lagi, kita akan lakukan yang terbaik, kita akan berusaha, jadi tenang aja, pasti bisa. Nah ini kamu ya. Terus juga di minggu ke 4 ini aku lihat ini soal kondisi kesehatan Leo, hati-hati. Kondisi kesehatan bisa menurun karena kelelahan, karena kecapean. Jadi sebaiknya ambil waktu lah. Kalau kamu mungkin terlalu padat jadwalnya ya selama ini, ambil waktu buat cuti. Kalau cuti itu jangan kemana-mana dulu, mungkin istirahat dulu, full istirahat ya, biar di sini kamu bisa benar-benar kayak pemulihan ya, pemulihan kondisi tubuhmu. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat lagi ada sesuatu yang akan berakhir. Apapun yang akan berakhir, kamu tenang aja, karena akan ada perubahan, akan ada gantinya yang baru gitu. Mau hubungan kayak apa kayak yang berakhir, ada ganti yang baru buat kamu. Jadi jangan terlalu
apa ya, kayak aduh sedih apa, tapi aku nggak yakin Leo kayak gitu karena logikanya lagi jalan banget gitu ya. Nggak baper terhadap apapun yang akan berakhir di minggu keempat ini. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo di minggu keempat Oktober 2025. Oke. Yang pertama di sini kamu dipesankan katanya kesuksesan itu adalah bukan sesuatu yang mudah buat diraih, sulit ya. Kamu udah tahu itu sulit sehingga berusahalah lebih keras lagi Leo. Oke. Kamu bisa untuk memiliki kesuksesan tersebut. Ya, asalkan kamu mau berusaha ya. Sulit tapi bisa kok buat diraih, dan kamu juga jangan menyerah. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan fokus kepada tujuan-tujuanmu dan bawa kesuksesan ya pada dirimu. Dan yang ketiga di sini, percayai nasihat-nasihat baik yang muncul dari dirimu sendiri. Jadi nasihat itu nggak yang selalu dari orang lain aja yang kita dengerin, tapi yang datangnya dari bisikan hati, pikiran kita sendiri itu juga didengarkan. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya. Di minggu keempat Oktober itu ada energi paling kuat dari Cancer, terus ada apa lagi ya, Cancer, Scorpio, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.